Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cijengkol, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SD Negeri 1 Cijengkol, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, serta syukur kepada Ilahi Rabbi, karena berkat limpahan rahmat, inayah dan karunia pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam rangkaian acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya adalah Abdul Titus Saha yang akan membantu rangkaian acara pada pagi hari ini. Mengawali serangkaian acara pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Cijengkol, yang tentunya ini untuk memenuhi tugas modul aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah, di SD Negeri 1 Cijengkol ini terdapat 3 calon guru penggerak. Yang pertama ada Ibu Mira Megawati SPD, yang kedua ada Ibu Dolis Irnawati SPD, yang ketiga ada Bapak Anwaruddin SPD. Untuk yang pertama, membuka acara pada hari ini akan langsung dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cijengkol. Kepada yang terhormat Ibu Ipa Sarita SPD, kami persilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholli sholli amri wa hdatam lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Cijengkol, juga yang saya banggakan Guru PGP yang alhamdulillah dari SDN 1 Cijengkol mungkin 3 orang lolos untuk masuk ke PGP CGP ya CGP. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang 3 orang ini dari SD 1 Cijengkol terus berjalan dengan lancar, sukses dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama
Marilah kita panjatkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dengan izin-Nya. Alhamdulillah pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif untuk melaksanakan program modul tadi, modul 1 atau 2 dan 3 yang akan merasakan untuk seterusnya. Pertama, khususnya kami dari SDN 1 Cijengkol, dengan adanya guru PGP dari SDN 1 Cijengkol ini, kami atas nama kepala sekolah dan guru-guru sangat memberikan dukungan penuh kepada para PGP, terutama guru SD yang ada di SD 1 Cijengkol ini. Kami ini sangat membanggakan, sangat bahagia sekali. Mudah-mudahan apa yang kalian nanti terus berjuang untuk mendapatkan karya seperti CGP ini, tadi tidak akan ada CGP lagi. Ini calon pegawai, calon guru penggerak. Nanti udah sah mungkin berapa bulan, kurang lebih 5 bulan dengan gelar guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang diceritakan kalian dapat berjalan dengan tulus, dengan ikhlas kita bekerja ataupun melaksanakan program ini. Ibu dan Bapak bisa melaksanakan dengan lancar. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terutama kepada para calon guru penggerak, terutama dari SDN 1 Cijengkol, terutama saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru, sangat bangga sekali. Harapan kami ke depan dengan adanya guru penggerak akan mendapatkan sekolah ini lebih maju lagi dengan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah kami. Oleh karena itu, kepada para calon guru penggerak, ikutilah terus program ini agar apa yang kamu inginkan dapat dipahami dan dapat dikuasai. Belajarlah terus, jangan sampai putus di tengah jalan. Belajar dengan baik, apa yang diprogramkan dilaksanakan dengan baik. Itu harapan kami dari kami atas nama kepala sekolah dan juga Dewan Guru. Sekali lagi selamat dan selamat berjuang. Semoga apa yang dicita-citakan program ini terlaksana dengan lancar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah sambutannya dan membuka kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya materi akan langsung dibawakan oleh Ibu Mira Bella SPD selaku CGP Angkatan 11 SD Negeri 1 Cijengkol. Bapak Ibu Mira Bella, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan yang diadakan sebagai pelaksanaan tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cijengkol, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Beralih kepada pengertian budaya positif. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini sehingga terbentuk menjadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, budaya positif ini kita harus selalu menanamkan terhadap anak-anak. Tujuannya yaitu agar
murid berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Budaya positif apa saja yang biasa kita lakukan di sekolah? Kalau pagi-pagi apa Ibu Bapak? Selalu senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah, itu adalah termasuk budaya positif yang selalu kita jalankan dalam 5S itu, ya Ibu. Nah, itu harus selalu dikembangkan, harus selalu dilakukan. Jadi sekarang ini kita tidak boleh pagi-pagi melihat anak, tidak boleh cemberut walaupun di rumah kita banyak permasalahan yang luar biasa. Namun dalam menghadapi anak kita harus selalu tersenyum. Selanjutnya, nah di sini ada konsep inti. Yang ke satu yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam peran kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan delapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, yaitu tujuan utamanya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, keempat mandiri, dan kelima bernalar kritis. Nah, itu ada di perubahan paradigma, yaitu dengan bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Yang dulu ada paradigma lama, kita selalu menempatkan siswa sebagai objek dalam pembelajaran sehingga guru yang aktif yaitu teacher center. Ya, kalau dulu kita selalu guru yang selalu aktif di depan, berbicara, memberikan materi dan sebagainya. Itu ya, mau cek bahasa Sunda mah orang mau ngablam-blam di payunnya. Nah, sehingga kebutuhan semua murid adalah sama, kita melakukan murid semua sama. Yang kedua, perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya guru bisa jadi kendali untuk muridnya, dan model berpikir menang kalah. Nah, di sini ada paradigma baru. Ada paradigma baru, yaitu siswa aktif dalam menemukan pembelajaran yang bermakna bagi dirinya sendiri, sehingga lebih aktif, yaitu student center yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kita itu berpihak kepada murid. Jadi apapun tentang kesepakatan kelas atau apapun yang akan kita lakukan harus menanyakan dulu terhadap siswa saat ini. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan setiap murid berbeda-beda. Setiap murid berbeda-beda. Nah, penanganannya harus berbeda. Setiap perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, setiap orang hanya dirinya yang bisa mengontrol dirinya sendiri, dan model berpikir menang kalah, ya, menang. Ya, selanjutnya. Yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif yang tadi telah diungkapkan. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Lalu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, di sini dalam disiplin ini
Jadi sekarang itu tidak boleh ada yang bersifat menghukum atau langsung mengejaj anak secara langsung. Akan tetapi kita harus selalu memberikan nilai positif dan memberikan imbalan penghargaan pun ada cara lainnya, yaitu bisa cara dengan disiplin positif. Selanjutnya, peran guru terhadap disiplin positif yaitu sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang tadi. Ya, yang terdiri dari 6 elemen, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Dalam kurikulum Merdeka selalu diangkat dan terus-menerus harus selalu ada profil pelajar Pancasila. Ya. Di setiap kelas selalu harus ada lagunya pun, dan anak-anak harus selalu mengingat tentang ini. Dalam profil pelajar Pancasila pun tertuang di visi sekolah, yaitu tentang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kebahagiaan, lalu iya betul, Pak Farid luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Pak Farid. Iya. Nah, di sini untuk 5 kebutuhan dasar manusia itu yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dalam bertahan hidup di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, rasa kasih sayang dan rasa diterima, ada rasa dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan ada harga diri atau keinginan untuk dianggap, memimpin, berpartisipasi, diakui, didengar. Dan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kebutuhan anak-anak di sekolah itu selalu kebebasan dan kesenangan, ya, tidak ada penguasaan. Selanjutnya, kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada motivasi ekstrinsik yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, dan ada motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penumbuhan motivasi dapat dilakukan dengan cara yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman tidak direncana atau tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, hukuman ini tidak dianjurkan ya untuk saat ini di sekolah, itu tidak ada hukuman fisik ataupun psikis.
Selanjutnya konsekuensi, yaitu terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini di konsekuensi ini nanti ada pembahasan lagi. Dan restitusi, di sini di restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di restitusi ini nanti akan saya jelaskan bagian restitusi. Penghargaan juga hukuman. Nah, di sini Alficon atau Published by Reward 1993 wawancara SCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan dan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, apa yang kita lakukan selama ini, kadang kita memberikan reward ataupun penghargaan, anak-anak dikasih hadiah berupa barang ataupun berupa jajanan. Ya, sebenarnya itu ada salah ada benarnya. Salahnya kenapa? Salahnya karena anak akan mau mengikuti apa yang kita inginkan kalau ada hadiahnya. Setelah tidak ada hadiah, anak tidak mau. Nah, itu yang disayangkannya. Jadi dalam memberikan reward itu bisa kita memberikan reward, memberikan penghargaan di depan teman-temannya dengan cara kita menyanjungnya, atau memujinya agar dia merasa bangga akan pada dirinya sendiri. Jadi tidak ada mengharapkan imbalan ataupun penghargaan. Jadi dia hanya ada rasa kepercayaan dirinya timbul dan akan melakukan hal baik lagi agar dia mendapatkan sanjungan atau pujian begitu. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, dalam waktu pendek itu kita misalkan memberikan penghargaannya itu berupa hadiah. Nah, itu bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi tidak ada keinginan ikhlasnya untuk melakukan sesuatu hal yang baik itu kalau tidak ada hadiah. Jadi tidak ada motivasinya hilang karena dia hanya ingin melakukan kegiatan atau ingin melakukan hal-hal yang baik itu atau mengerjakan tugas-tugasnya itu dikarenakan ada hadiah. Jadi bukan termotivasi atau ikhlas dari dirinya sendiri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Sebenarnya kita melakukan keinginannya baik ya, kita melakukan hal tersebut itu baik supaya anak memberikan motivasi lah untuk anak agar anak semangat. Tetapi di sisi itu, akan menghilangkan motivasi dalam diri anaknya itu sendiri. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut.
Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencobanya. Jadi kita memberikan penghargaan, reward atau pujian itu bukan kepada anak yang melakukan atau mempunyai nilai yang tinggi, tetapi kepada anak yang nilainya di bawah dari standar pun kita harus memberikan pujian agar menyemangati dia untuk mau terus belajar dan belajar kembali. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukuman, pemantau, pembuat masalah, merasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, nanti ini akan dibahas tuntas, dikupas tuntas oleh Ibu Nolis, CGP angkatan 11 juga. Nah, contoh penerapan posisi kontrolnya nanti di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, nanti di sini ini hormat pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk penghukuman atau hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Terus, nah di sini ada penghukuman. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini ada hukuman atau perbuatan rasa bersalah. Kata-katanya itu, nah ini adalah pembuat rasa bersalah. Sedangkan kalau ini hormat pada bendera selama 1 jam, nah itu adalah penghukum. Tetapi berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu adalah pembuat merasa bersalah. Nah, di sini ada lagi contoh penerapan posisi kontrol ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Sekali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Nah, itu adalah kita mengibaratkan siswa itu sebagai teman. Selanjutnya, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, itu adalah disebut pemantau. Selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah sebagai manajer. Kita di sekolah harus bisa melakukan sebagai manajer. Terus yang tadi teman, pemantau. Ya, hebat Ibu Tini, luar biasa. Nah, di sini ada posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Ya. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman atau manajer? Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu adalah sebagai manajer. Ayolah lakukan ini demi ibu dan bapak ya. Nah, itu sebagai teman. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, itu pemantau. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Di setiap kelas sekarang kita sudah melakukan
membuat keyakinan kelas di setiap kelas masing-masing ya. Apa yang ingin anak inginkan? Peraturan kelas di sini, peraturan kelas atau kontrak belajar mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif. Misalkan di dalam peraturan kelas ada apa saja kontrak belajarnya, mencantumkan larangan apa? Ibu kalau di kelas 1 jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu kata-kata itu bisa dirubah, jadi tidak ada kata jangan di dalam larangan itu. Jadi harus buanglah sampah pada tempatnya. Nah gitu. Jadi sebenarnya sama saja, maknanya sama, cuman diperhalus saja mungkin ya. Jadi tidak ada kata jangan. Misalkan jangan berisik. Jadi kata-kata yang lebih bijak lagi, yang lebih halus lagi, kalau di kelas pelankan suaranya atau tidak mengobrol misalkan gitu ya. Nah di sini ada juga keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Misalkan kalau keyakinan kelas misalkan tidak boleh membuli ya, terus apalagi Bu keyakinan kelasnya? Bu Alfi apa saja keyakinan kelasnya? Nah, memakai seragam yang sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah. Nah, itu ya. Jadi sudah paham apa yang disebut peraturan kelas dan apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit kata agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalkan tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam dengan sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah, misalkan begitu. Terus kalau mau ke luar kelas harus minta izin dulu, nah seperti itu ya. Kesepakatan keyakinan kelas itu memang sekarang ini harus dibuat. Jadi kalau anak ada yang melanggar, kita harus bisa mengingatkan. Masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Gitu. Kalau misalkan ada yang telah, masih ingat nggak keyakinan sekolah kita? Jadi anak akan mengingat kembali dan mudah-mudahan tidak mengulangnya hal yang sama. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Pengertiannya yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapannya yaitu di sini ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ya, misalkan begini, ada anak yang terlambat atau tidak memakai baju di hari Senin, anak itu misalkan tidak memakai seragam yang sudah ditentukan. Kalau hari Senin itu memakai baju putih-putih misalkan. Nah, kita bisa menegurnya atau mengingatkannya, yaitu misalkan, kenapa kamu hari ini tidak memakai baju yang sesuai yang sudah ditentukan oleh sekolah di hari Senin? Nah, nanti anak tersebut akan memberikan alasannya seperti apa. Nah, nanti kita tidak boleh langsung mengejar. Misalkan, kenapa kamu hari ini tidak pakai baju putih-putih? Kan kamu udah tahu bahwa hari Senin itu harus memakai seragam itu.
Nah itu tidak diperbolehkan, tetapi kita harus memvalidasi dulu tindakan yang salahnya. Kita menanyakan dulu kepada anaknya. Lalu setelah yang pertama yaitu menstabilkan dulu identitasnya. Kita harus menstabilkan identitasnya, menanyakan bagaimana kamu, apakah kamu hari ini bahagia, hari ini ceria, bagaimana keadaan kamu, sehat atau tidak. Nah, jadi kita harus menstabilkan identitasnya dulu, mentalnya dulu. Jadi jangan dulu langsung ditegur, dimarahi, tetapi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Nah, setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salahnya. Apa yang dia lakukan, apa kesalahan apa yang dia lakukan itu. Nah, kita baru bertanya, apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Nah, nanti anak akan berbicara, dia akan tahu apa kesalahan sendirinya. Jadi bukan kita yang mengejudge, bukan kita yang menuduh atau langsung marah-marah. Nah, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, nah kita akan menanyakan keyakinan pada dia. Keyakinan itu keyakinan sekolah itu atau keyakinan kelas. Kamu masih ingat tidak keyakinan sekolah kita? Apa coba keyakinan sekolah kita? Nah, nanti anak akan tahu, oh iya Bu tahu bahwa keyakinan sekolah kita kalau hari Senin itu harus memakai baju putih-putih. Nah, kita bertanya lagi, nah sekarang kamu sudah tahu apa kesalahan kamu? Iya Ibu, saya tahu kesalahan saya. Nah, lalu kita berbicara lagi. Nah, kamu kalau sudah tahu apa yang akan kamu lakukan? Nah, dia nanti akan berbicara kembali keyakinannya diri sendiri bahwa tidak akan mengulangnya kembali dan setiap hari Senin akan memakai baju putih-putih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ya ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Ya, harus selalu ada kata-kata seperti ini. Nah, sebenarnya kita selalu melakukan hal-hal tersebut. Sebelum adanya guru penggerak pun sebenarnya kita sudah melakukan. Tapi kita itu langsung, ya secara langsung, spontan gitu kan, otomatis. Jadi tidak ada aturan-aturan yang mengharuskan bahwa kita itu harus ada ini dulu, ada menstabilkan diri dulu, ada validasi dulu, ada keyakinan dulu. Nah, kalau kita dulu kan langsung aja kita menegur anak itu. Kalau memang anak itu harus urgent misalkan ya, harus hari itu juga, saat itu juga kita tegur. Nah Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa kecewa dan marah, ya. Nah, di sini tadi validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku didasari untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk dari ini. Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Dan kamu melakukan ini karena mempertahankan yang penting bagi kamu. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan, berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Itu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini tanyakan kepada murid kita ya, siswa kita. Yang mau bertanya? Ya, Bu. Oh iya, Pak Farid silakan. Kapan waktu yang paling tepat untuk merestitusi? Kapan waktu yang tepat untuk merestitusi? Sebenarnya waktu yang tepat untuk merestitusi itu kalau misalkan
yang direstitusinya itu bersifat urgent atau harus saat itu kita lakukan, kita bisa melakukannya saat itu juga. Misalkan ada anak berantem, ya, si A berantem dengan si B karena si A mengejeknya, misalkan mengejek si B. Nah, saat itu kita bisa merestitusinya. Nah, kita bisa menanyakan dulu kepada si B kenapa si B itu menangisnya. Nah, setelah kita menanyakan, nah baru kita menanyakan kepada si A, kenapa kamu melakukan itu? Dan pertama itu kita harus menstabilkan dulu mentalnya. Yang kedua kita memvalidasinya, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan keras. Namun apabila kesalahannya itu tidak mendesak atau bisa dilakukan di jam istirahat ataupun di pas pulang sekolah, itu bisa dilakukan. Kita bisa memanggil anak tersebut untuk menjelaskan kenapa dan ada apa. Kita bisa menanyakan kepada anak tersebut kenapa mereka berantem. Mungkin itu Pak Farid. Terima kasih. Nah, mungkin terakhir yaitu refleksi pemahaman apa yang sudah didapat dari kegiatan desiminasi ini, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada saat ini, dan lebih jelasnya untuk posisi kontrol dan yang lain-lainnya akan dibahas, dijelaskan oleh Ibu Nulis dan Pak Iwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.